Baik, mungkin bisa Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nama saya Nurul Huda. Saya wali kelas dari kelas 6. Kebetulan juga mengajar bahasa Indonesia dan tempat mengajar instansinya itu di Miss NW Rekat Laut. Baik, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Baik, semoga kita sehat selalu ya. Mengenai apa yang akan kita bahas, terlebih dahulu pertanyaan tentang motivasi Ibu untuk mengajar bahasa Indonesia di sekolah. Kalau ngomong soal motivasi, itu semua guru itu punya motivasi tersendiri. Tapi menjadi seorang guru itu bukan bukan tuntunan, tapi tujuan dari apa yang kita ambil atau apa yang kita pilih sewaktu kita kuliah. Jadi tujuan untuk mengajar bahasa Indonesia itu semua orang punya tujuan masing-masing. Itu sama-sama untuk mencerdaskan generasi bangsa Indonesia, bagaimana dalam mengenal bahasa Indonesia, bagaimana mengenal kesehariannya tentang bahasa Indonesia, ya, dan seterusnya. Mengenai kurikulum Bu, kurikulum apa yang saat ini digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Kalau kurikulum kan ini sih dibagi dua. Ada yang masih menggunakan K13, maaf. Ada yang masih menggunakan K13 dan ada yang masih menggunakan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini kan kurikulum baru. Jadi beberapa kelas yang awal tahun yang lalu itu baru fase A, yaitu kelas 1 dan 4 itu yang menggunakan kurikulum Merdeka. Tahun ini serentak dari kelas 1 sampai kelas 5. Sedangkan kelas 6 itu masih kurikulum K13. Selanjutnya bagaimana pendapat Ibu tentang kurikulum yang diterapkan seperti K13 yang Ibu sebutkan tadi dan kurikulum Merdeka? Apa nih yang pendapat Ibu tentang dua kurikulum tersebut? Menurut saya itu sama tujuannya antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum K13. Itu tujuannya sama. Tetapi di kurikulum Merdeka ini itu lebih spesifik lagi tujuan-tujuan dan capaian-capaian pembelajaran siswanya. Sedangkan kalau kurikulum K13 itu karena masih dengan menggunakan tema, itu satu mapel itu dia menggunakan per tema. Jadi setiap pencapaiannya itu akan dilihat dari selesai materi dari tema tersebut. Kalau kurikulum Merdeka itu lebih ke spesifiknya, lebih ke lebih leluasa peserta didik itu dalam mengembangkan apa yang mereka dapatkan di kelas. Terkait kurikulum itu Ibu ada nggak sih kendala atau tantangan dari dua kurikulum yang Ibu jelaskan tadi? Berbicara tentang kendala itu banyak, karena sekolah yang di tempat saya ini itu kendalanya itu masih banyak, yaitu dari media pembelajaran, dari lingkungan sekolah, terutama itu dari motivasi siswanya. Karena di kurikulum K13 ini kan sudah berjalan lama, udah berapa tahun, diganti tiba-tiba menjadi kurikulum baru, di mana kita sebagai pendidik itu belum menyiapkan yang lebih spesifik lagi untuk menyambut kurikulum Merdeka. Jadi kendalanya banyak, mulai dari persiapan perangkat ajar yang sekarang namanya itu modul ajar, capaian pembelajaran dan sebagainya. Nah, untuk di pembelajaran di kelas juga itu kendalanya itu di media pembelajaran. Contoh misalkan bahan ajar yang masih kurang, terus lingkungan sekolah yang dimana
berperan penting untuk meningkatkan motivasi siswa itu belajar. Entah itu mulai dari kenyamanan di dalam kelas, entah itu fasilitas sekolah, itu masih banyak kendalanya. Selanjutnya seperti yang sudah dijelaskan tadi terkait kendalanya, apakah kurikulum K13 yang ada di kelas 6 tadi yang disebutkan sudah sesuai nggak dengan kebutuhan siswa? Terus dari kelas 1 sampai kelas 5 yang kurikulum merdeka, apakah sudah sesuai nggak sama kebutuhan siswa? Kalau kita berbicara tentang kesesuaian, itu sesuai kalau di kurikulum merdeka sekarang di kelas dari kelas 1 sampai kelas 5. Itu semua guru-guru sudah berusaha untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa tersebut. Di kelas 6 di kurikulum K13 itu masih ya, kalau dibilang sesuai, ya sesuai, karena kita masih mulai dari perangkat ajar, mulai di media pembelajaran itu sesuai. Tapi yang seperti yang saya jelaskan tadi itu karena banyak kendalanya itu mulai dari perangkat ajar, mulai dari bahan ajarnya yang masih minim, fasilitas sekolah. Jadi di sini di sekolah saya ini, di sekolah tempat saya mengajar, itu kendalanya itu masih di fasilitas belajar untuk di dalam kelas, untuk menunjang pembelajaran. Mungkin kita akan beralih ke bahan ajar terkait mungkin bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah apa saja? Kalau bahan ajar untuk menyampaikan misal materi di bahasa Indonesia itu kan banyak, mulai dari bahan ajar yang tertulis maupun bahan ajar yang ada di sekeliling. Itu kan bahan ajar itu kan banyak, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Jadi untuk menyampaikan supaya materinya itu tersampaikan, kadang kita sebagai guru juga benar-benar menyiapkan betul-betul matang bahan ajar. Contoh misalkan ada bahan ajar sebagai bentuk modul, LKS, sekarang juga LKPD namanya di kurikulum merdeka, lembar kerja peserta didik. Bagaimana cara memilih dan mengembangkan materi pembelajaran di kelas? Untuk cara mengembangkan materi di kelas penyampaian itu sesuai dengan yang sudah kita susun dalam perangkat pembelajaran. Itu tujuan pembelajaran ini sudah jelas, mulai dari kompetensi dasarnya, mulai dari indikator, tujuan pembelajaran, dan kegiatan-kegiatan inti itu sudah jelas, sudah di perangkat pembelajaran. Bagaimana cara ibu mengadaptasi bahan ajar agar sesuai dengan kemampuan siswa? Kan mungkin di setiap kelas itu pasti berbeda kemampuan siswa. Bagaimana cara untuk cara mengadaptasinya itu sesuai dengan karakteristik siswa lagi. Ada siswa yang itu kepintaran atau kita sebut kepintarannya itu atau kecerdasannya itu di bidang visual, audio dan visual itu ada sama audio visual, bukan auditorial. Visual itu penglihatan. Nah, ada yang siswa yang lebih paham ketika dia melihat gambar. Nah, ada juga siswa yang lebih paham itu cuman hanya mendengarkan saja. Ada juga yang melihat gambar sambil mendengarkan, ada juga. Jadi kita mengelompokkan siswa itu sesuai dengan karakteristik belajarnya. Ada yang karakteristik belajarnya itu cepat, kita akan mengelompokkan dengan yang cepat juga. Ada yang karakteristik belajarnya itu lambat, kita akan mengelompokkan yang lambat. Tapi itu tidak, yang kita bimbing di sini yaitu peserta didik yang agak lambat. Nah, dengan model pembelajaran teman sebaya, strategi pembelajaran teman sebaya. Jadi
ketika teman peserta didiknya yang kita namakan yang kita sebut ini lebih cepat dalam memahami pembelajaran, nanti kita model diskusi, mereka akan mengajarkan temannya yang lebih lambat. Mengenai pembelajaran, Bu, media yang sering Ibu pakai untuk pembelajaran itu apa saja? Kembali lagi ke fasilitas sekolah, kalau saya setiap hari itu kadang media tulis, kadang media gambar, ataupun berkeliling di melihat situasi lingkungan sekolah di luar sekolah, itu media. Sesuai dengan tergantung dengan tema pembelajarannya lagi, balik lagi dengan materinya. Kalau materinya tentang misalkan mengenal alam atau mengenal lingkungan, itu balik lagi media pembelajarannya itu ya mau tidak mau harus di luar sekolah, supaya anak itu seperti yang ada di kurikulum Merdeka itu, supaya anak lebih fokus atau lebih paham ketika dia melihat benda nyata yang bukan hanya dijelaskan tapi melihat langsung benda nyata. Terus apakah sudah menarik dan relevan untuk siswa Bu dalam pembelajaran seperti itu? Bisa dibilang menarik, ya menarik, karena ketika setiap saya belajar di kelas itu, alhamdulillah anak-anak itu selalu antusias, karena selain bukan monoton hanya ceramah saja, bukan, tapi ada sesi tanya jawab, nanti ada sesi di mana mereka harus untuk bereksplorasi sendiri sesuai dengan materi yang mereka diajarkan, bukan hanya monoton di kelas saja. Biar tidak bosan. Ada namanya pembelajaran yang menyenangkan. Terus selanjutnya, bagaimana cara Ibu mengembangkan silabus pembelajaran agar sesuai dengan kurikulum yang ada? Kalau kita berbicara tentang silabus itu kan sesuai dengan kurikulum ya sekarang. Kalau yang kurikulum K13 itu ya kita masih menyebutnya silabus. Kita masih menyebutnya silabus. Di sana sudah tertera apa materi-materi, inti-inti materi yang harus dijabarkan, yang harus diajarkan di kelas, itu kita sesuaikan dengan kebutuhan karakteristik siswanya lagi, kembali ke peserta didiknya lagi. Ketika pendekatan atau model strategi yang kita rancang dalam silabus yang kita ambil dari materi di silabus itu belum berhasil, berarti tugas kita sebagai pendidik lagi merubah atau mencari strategi yang lain sesuai dengan apa yang ada di silabus, tergantung dari keadaan siswanya lagi, kembali ke karakteristik siswa, pembelajaran siswa. Baik, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir, kan Presiden sudah dilantik, otomatis menteri-menterinya diganti, menteri pendidikannya sudah diganti, dan kemungkinan akan ada kurikulum baru lagi. Bagaimana cara Ibu atau Bapak menyesuaikan atau beradaptasi dengan kurikulum yang baru, dari kurikulum yang lama ke kurikulum yang baru? Sejauh ini, dulu kita kilas balik dulu waktu saya kuliah itu kurikulumnya KTSP. Di mana KTSP itu, atau di waktu saya sekolah itu masih kurikulum KTSP ya. KTSP itu di sana pembelajarannya itu sangat-sangat sangat-sangat jelas, dengan tidak bertema-tema tapi sesuai dengan kebutuhan siswa yang dulu. Ganti menteri, ganti kurikulum lagi, ya mau tidak mau kita terima, karena kita ini di bawah, yang punya wewenang itu adalah Bapak Presiden kita. Jadi mau tidak mau kita terima sesuai dengan, ketika kurikulum berganti otomatis strategi pembelajaran berganti, perangkat modul ajar lagi berganti sesuai dengan permintaan atau
yang diinginkan oleh kurikulum tersebut. Contoh kan kalau kurikulum Merdeka sekarang kan lebih menspesifikkan lagi peserta didik bagaimana peserta didik itu harus menemukan bakat minat mereka itu dari sejak dini mungkin, baik itu di sekolah maupun di lingkungan luar sekolahnya. Jadi mau tidak mau kita harus terima. Ganti presiden, ganti menteri, ganti kurikulum, kita terima lagi. Semoga setiap pergantian kurikulum ini tidak tidak memberatkan peserta didik, kemampuan peserta didik. Semoga siapapun menterinya itu bisa melihat kemampuan peserta didik sesuai dengan karakteristiknya, sesuai kebutuhan siswanya dan sesuai dengan yang terjadi di lapangan atau di sekolah-sekolah. Berarti apakah tidak ada pelatihan tentang kurikulum perubahan kurikulum? Kalau pelatihan dari kurikulum Merdeka baru ada, itu kita semua sudah pelatihan, baik itu pelatihan kurikulum Merdeka, terus pelatihan mulai dari wali kelas. Kan dulu pertama itu yang mengikuti kan kelas A, kelas 1 dan kelas 4. Itu setiap ada pelatihan kurikulum pasti semua guru ikut, baik itu di offline atau di sekolah ke sekolah lainnya, baik itu melalui online. Itu ada yang namanya website Kemenak Pintar. Kalau kami yang di Depak ada juga pelatihan Zoom, Bintek, itu banyak tentang kurikulum. Kita setiap ada pergantian kurikulum pasti ada pelatihan dulu. Berarti menurut Ibu berat enggak dari pergantian kurikulum K13 ke kurikulum Merdeka? Dibilang berat karena persiapannya ini sesuai dengan yang kita lihat kondisi sekolah. Kalau mungkin sekolah penggerak itu kan sudah lengkap fasilitasnya, baik dari kesiapan guru, baik dari kesiapan mentornya, baik dari kesiapan sekolahnya, itu akan lebih cepat lagi dalam mengembangkan kurikulum Merdeka atau kurikulum baru. Tapi kalau kita lihat dari sekolah-sekolah yang, mohon maaf bukan pelosok ya, tapi sekolah swasta, yang masih meniti, itu pasti banyak kendalanya, berat sekali rasanya, mulai dari fasilitasnya, persiapan dari guru, belum lagi guru-guru senior yang belum paham tentang IT, yang belum paham tentang keadaan siswa yang zaman sekarang. Berbeda, soalnya kan berbeda karakteristik siswa yang dulu dengan yang sekarang itu berbeda sekali. Jadi kita sebagai pendidik itu dituntut sangat berat bagaimana cara mengedepankan atau mengajarkan kurikulum ini yang ada yang namanya rahmatan lil alamin. Di kurikulum Merdeka itu ada rahmatan lil alamin, mulai dari bagaimana cara mengajarkan tawaduknya, akhlaknya, moralnya, karakternya, itu benar-benar menjadi tugas besar, tanggung jawab yang sangat besar sekali itu untuk bagi pendidik, untuk peserta didik yang zaman sekarang, yang dibilang gen alpha. Kalau kita kan gen milenial, ada gen Z, sekarang gen alpha, lebih berat lagi di gen alpha sekarang. Berarti mau tidak mau harus disesuaikan karakteristiknya, harus benar-benar. Makanya guru-gurunya itu pelatihan. Ada kemarin yang di Bintek Akmi itu kita pelatihannya tentang literasi. Banyak sekarang siswa peserta didik yang kita temui di lapangan itu belum bisa membaca. Dia bisa membaca tapi belum memahami apa yang mereka baca. Jadi kemarin kita dua orang guru, saya sama ada guru mapel, itu pelatihan tentang mengembangkan literasi pada peserta didik, supaya siswa atau peserta didik kita itu benar-benar paham bagaimana dia memahami apa yang mereka baca, apa yang mereka ketahui, bukan hanya sekedar membaca saja, tapi mereka paham apa yang mereka baca. Mungkin hanya itu saja wawancara kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan, Bu. Terima kasih banyak.